Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Halo Smart Listeners, happy weekend. Selamat menjalankan hari Sabtu pagi Anda. Dan kami hadir untuk menemani hari libur Anda dengan program Smart Community. Saya Tasya Rustama di pagi hari ini akan berbincang bersama dengan tamu-tamu dari Smart Community yang pastinya luar biasa. Karena kita tahu ya, Indonesia ini punya komunitas yang banyak sekali dan kita undang salah satunya di pagi hari ini. Sudah ada Mbak Penny Cahyaning Tias, beliau adalah founder dari komunitas Bekasi Berkain. Selamat pagi Mbak Penny. Pagi, hai. Hai Mbak Tasya. Gimana gimana kabarnya Mbak Penny? Baik, alhamdulillah baik. Yes. Happy weekend ya di hari Sabtu ini dan terima kasih sudah bersedia begitu diundang oleh Smart FM untuk sharing di program Smart Community di pagi hari ini. Kita ngomongin komunitas Bekasi Berkain gitu ya. Nah, ini menarik nih. Boleh dong Mbak Penny sebagai awalan begitu. Cerita gimana sih pendiriannya begitu sebagai founder, kapan, kemudian alasan didirikannya, silakan. Terima kasih Mbak Tasya waktunya dan kesempatan ini. Jadi eh, komunitas Bekasi Berkain ini baru aja 2 tahun ini berjalan. Jadi setelah pandemi, saya mencoba ingin apa ya, pengen menarik anak-anak muda untuk mengenal berkain. Soalnya jadi sebenarnya kegiatan saya ini kan dari tahun 2008 bersama ibu saya, Ibu Indra Cahyani, yang beliau adalah dosen dari Universitas Bina Nusantara. Mhm, Dan dia, ibu saya ini pegiat batik. Nah, karena emang mmm, background kita Jawa ya. mhm. Nah, berjalan 2008 sampai hingga pandemi, saya menemani ibu untuk selalu melestarikan kain batik gitu, sampai bikin workshop membatik sama workshop cara berkain. Mhm, Nah, di saat itu saya melihat kok nggak ada anak muda ya yang tertarik berkain gitu kan. Jadi rata-rata yang usianya udah dewasa lah mhm, ke arah ya usia ibu saya. Nah, kebetulan emang rumah kami ini di daerah Bekasi, Jatiwaringin. Jadi saya coba bikin komunitas Bekasi Berkain gitu karena tinggal emang Bekasi, terus pengen juga narik anak muda Bekasi untuk ayo aware sama pelestarian seni budaya. Dan salah satunya berkain. Karena kan leluhur kita dahulu kan emang kemana-mana beraktivitas sama berkain ya. Emang ibaratnya beda cerita kalau emang dahulu leluhur kita emang dunianya jeans, ya jeans. Cuma kan kita kan emang berawal dari kain. Nah, kenapa kita nggak melestarikan kain itu juga di era sekarang yang modern, yang aktivitasnya luar biasa? Menurut saya tetap kita ngikuti tren modern, tapi jangan lupa leluhur kita yang dengan itunya berkain. Nah, mau itu kain batik, mau itu kain tenun, mau itu kain songket, intinya kan kain ya. Jadi itu sih tujuan pengen ngajak anak muda untuk uh, berkain ini gitu Mbak Tasya. oke, baik, menarik. Berarti memang cinta atau suka ya, begitu ya, Mbak Penny dengan kain-kain Indonesia. Awal Oh, kecintanya, muncul kapan? munculnya itu di tahun 2012 itu Mhm, yaitu karena saya menemani ibu kemana-mana kegiatan wastra di mana-mana mau itu pameran, talk show karena ibu saya juga sebagai narasumber di acara wastra jadi dia kan emang selalu dress code-nya itu harus berkain. Nah, jadi saya pikir kan, kalau berkain ini kan tanpa jahitan, istilah kita mau styling gimana tuh terus sesuai selera ya, sesuai mhm, karakter kita masing-masing. Nah, kalau misalnya ya bertambah usia dan badannya suka melebar, kalau berkain itu kan jadi ngikatnya enak ya, ikat enak, ikat sana sini, terus juga mau bergerak juga enak gitu, terus adem aja. Jadinya mhm, kayak punya style dan karakter sendiri aja yang ibaratnya jadi kayak icon kalau kita kemana-mana, oh enak.
seni nih, oh anak Indonesia, apalagi kalau kita ke luar negeri, ya otomatis lah orang luar negeri, orang bule udah tahu, oh you're from Indonesia, ya, because kita stylingnya emang berkain gitu. Terus jadi identity, jadi suka dari tahun 2012. Menarik ya, karena kita tahu bahwa Indonesia tuh punya khazanah, perkainan ya kan, perkainan yang banyak sekali, di batik, begitu batiknya belum lagi ada batik tulis begitu kan, dan setiap daerah, setiap tempat tentu punya, khazanah yang berbeda-beda, batiknya kalau di, pesisir itu bentuknya gimana, modelnya seperti apa, belum lagi jika di pegunungan itu akan ada perbedaan-perbedaan di sana. Kalau Mbak Penny sendiri, apa favorit yang kain apa yang jadi favorit? Warna favorit aku sih ada 3 macam ya. Hmm. Salah satunya kayak Jogja atau Solo itu mengeluarkan motif batik yang Wahyu Tumurun. Mhm, Karena filosofinya Wahyu Tumurun itu mudah-mudahan yang memakai kain tersebut diberikan ridho dari Maha Kuasa gitu kan. mhm, Terus batik berikutnya adalah batik Lasem yang mhm, Gunung Ringgit. iya. Gunung Ringgit itu motifnya Gunung Ringgit itu diharapkan yang memakai kain tersebut rezekinya ngalir terus gitu. Lalu yang ketiga sih Pekalongan karena dia motif bunga-bunga sih kayak keanggunan wanita yang cantik tuh. Itu sih Pekalongan, Jogja atau Solo dan Lasem. Wow, seru banget ya. Tapi sepertinya, khazanah perkainan Mbak Penny, cukup sangat banyak begitu ya Mbak Penny ya? Karena namanya kain gitu kan ya, ini kan ada motifnya, ada tentu berbeda, kemudian ada maknanya ketika kita Hmm, pakai, itu maknanya apa sih? Karena di akhir-akhir ya, ini kan Mbak Penny sering juga kita lihat public figure atau presiden begitu kan pakai batik atau pakai kain begitu, itu dilihat, "Oh betul. ini maknanya tuh ke sini loh, maknanya ke sini loh," dan menarik sekali untuk dibahas begitu ya. Izin Betul. izin Jadi Bapak ya, iya silakan? boleh. Iya, jadi itu kenapa saya jadi makin ke sini tertarik dengan berkain batik itu ya selain backgroundnya Jawa juga setiap kain batik itu kan memiliki filosofi berbeda dan apalagi Mhm, setiap daerah itu punya ciri khas karakter yang berbeda mhm, dari segi teknik pengerjaannya, dari segi pewarnanya, dari segi ceritanya. mhm. Nah, itu kenapa jadi kayak kenapa saya pengen bikin komunitas bekasi berkain itu, anak muda, kamu harus tahu lah kenapa batik itu sangat kita jaga gitu. Jangan jangan lihat dari segi fashion, oh ya pakai batik keren ya. Sesuatu yang kita harus ngerti cerita di balik kain itu dan pengerjanya itu yang artisan batik ini yang mereka sangat dedikasi tinggi untuk sebuah karya gitu. Itu sih kenapa jadi ada bekas berkain juga. Wow, keren keren keren. Kita masih mau ngobrolin ke komunitasnya nanti begitu ya Mbak Penny, dan izin Mm-mm. mungkin, Ya, berikan kami insight-nya atau pengetahuan dari Mbak Penny sebenarnya ada berapa kain sih gitu ya di Indonesia, di Nusantara ini, dan, kalau misalnya boleh kami diberikan, makna-maknanya kah mungkin atau gimana? Silahkan, boleh ya Mbak Penny ya berbagi pengetahuannya. Kita jeda dulu sejenak ya Mbak Penny ya. Kita jeda dulu untuk ya. satu commercial break berikut ini dan smart listeners Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Ada nggak kain yang jadi favorit Anda? Boleh jika ada sharing ke kami di 0812 11 12 959. Kami tunggu. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community.
menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Smart Community, Smart Listeners. Di kesempatan pagi hari ini kami kedatangan tamu spesial dari komunitas Bekasi Berkain. Ini luar biasa ya. Dan, tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan yang, cocok begitu untuk kita, di mana kita bisa kenal lagi, khazanah budaya di Indonesia ini yang kita tahu salah satunya adalah kain, itu yang luar biasa banyak. Dan masih ada Mbak Penny Cahyaning Tias, beliau adalah founder dari komunitas Bekasi Berkain. Mbak Penny, boleh dong cerita mungkin di awal pembentukan komunitas ini begitu ya, gimana sih prosesnya? Dan sekarang sudah sampai mana? Berapa anggotanya? Oke, untuk soal prosesnya awalnya sih emang kita suka bikin kegiatan di rumah Gria Penny, yaitu galeri dan kedai kopi, yang mana saya suka emang nongkrong sambil ngopi, dan di situ kita kegiatannya emang kalau ada teman-teman dari berbagai daerah pengen bertanya diskusi soal kain, ya di rumah itu. Nah, untuk berapa anggotanya saat ini ya masih lingkup kecil gitu, jadi belum banyak dari 20-an sih gitu, masih dalam 2 tahun ini masih proses kita mencoba mengajak beberapa anak muda, eh, coba kita tanya anak muda sih, nah, usia berapapun yang ingin tertarik dengan hal dunia kain, hayu kita discuss bareng di basecamp kami di Gria Penny. Nah, terus jadinya setiap kita bikin kegiatan Bekasi Bekasi ini, jadi gak hanya ngumpul kopdar diskusi di kain, tapi kita juga ada kayak bikin trip ke tempat-tempat daerah, misalnya ke Pembatikan, yang nantinya akan di bulan September kita mau ada trip ke Cirebon, Wow. gitu sih Mbak. Jadi kita sambil jalan-jalan sambil menelusuri lah sejarah dan apa teknik-teknik para pembatik ini pengerjaannya seperti apa ya, secara langsung gitu. Oke, biasanya anggotanya, latar belakangnya apa Mbak Penny? Apakah, sama-sama penyuka batik kah? Atau ada orang awam begitu yang mau tahu soal kain Indonesia yang bergabung juga? Yang bergabung ini bener-bener mix banget sih. Ada yang baru yang emang dia tertarik dengan dunia kain, tapi ada juga yang baru mulai pengen mengenal. Gitu, misalnya dia belum pede nih untuk cara berkain itu seperti apa, terus dia ikut di kita, ya kita ada sesi yang kayak kita belajar cara ngikat yang praktis tuh gimana, dan agak kaget juga dengan mulai perkumpulan ini tuh sebenarnya yang datang itu yang dari Bekasi tuh cuma dikit ya. Rata-rata tuh dari Radio Dalam, dari Grogol. Jadi di luar daerah Bekasi gitu. Jadi sebenarnya tadi targetnya pengennya anak Bekasi aja, cuma kok malah kebanyakan di luar Bekasi gitu. Jadi coba Malah rahasia. masif ya begitu ya gerakannya malah dari Jakarta juga ikut bergabung begitu ya Mbak Penny, bahkan di kota-kota Iya. sekitarnya. Oke, ketika ngumpul Mm-mm. biasanya pada pakai kain kah atau gimana? Iya, setiap kita kumpul, acara kegiatan kami selalu berkain. Kalau misalnya masih yang baru banget nih, nggak tahu nih cara berkain, dia pakai celana jeans dulu atau ya senyamannya dia, istilah dia pengen berkenalan dengan kain itu seperti apa. Karena kan tidak bisa kita langsung paksakan, harus berkain ya gitu. Enggak sih, jadi intinya lebih kayak, ya kalau pengen mengenal, hayo aja gitu. Terus nanti kita ajarkan cara berkainnya itu gimana. Cara ngikatnya, cara stylingnya, cara match and match-nya gimana Mhm. tuh. Iya, karena menarik ya Mbak Penny ya. Waktu kemarin, Hari Kebaya Nasional kalau nggak salah, di kantor kami kan ini juga ada momennya begitu diciptakan, Mm-mm. kita ayo pakai kebaya, kayak gitu kan, pakai Mm-mm. batik gitu bahannya, dan nggak cukup kaget sih saya bahwa banyak loh yang, excited seputar itu gitu. Mereka ke kantor, pakai, Betul. outfit kebaya, pakai outfit kain begitu. Berarti ini memang sudah Uh-uh. jadi gerakan yang masif begitu ya, Mbak Penny ya? Nggak Betul, cuma di betul. Jakarta aja, tapi juga kota-kota sekitarnya? Iya, betul. Sampai sebenarnya sih komunitas berkain ini sebenarnya banyak ya, udah hampir seluruh Indonesia ya. Maksudnya di Surabaya ada pemuda berkain, di Blitar juga ada, di Jogja, Solo juga udah mulai ada. Sebenarnya dari berbagai wilayah tuh anak-anak muda emang udah bergerak. Seneng sih sekarang tuh jadinya tahun ini istilahnya makin marak orang suka berkain gitu. Jadinya kita pun sebagai kayak saya sebagai pelas berkain
bukan sesuatu yang kayak kita saing-saingan, enggak ya, tapi kita jadi kayak makin bersatu aja, Hmm. selaras. Wow. Ada nggak upaya-upaya kolaborasi yang dilakukan Mbak Penny dan teman-teman dengan komunitas berkain yang lain begitu kan? Karena saya lokasi di Bekasi, saat ini sih belum ada kolaborasi dengan komunitas kain lainnya. Jujur pengen sih kayak suatu hari nanti kita bikin kopdar dengan misalnya mampir ke kota mana, kita kopdar dengan komunitas kain lainnya. Cuma waktu masih belum ketemu gitu. Jadi kita fokus dulu deh, saya bikin berkumpul dulu deh yang di sekitar sini, kita bikin kegiatan ya diskusi bareng. Misalnya ada temen yang bawa kain, kita diskusi ini kain apa, motifnya maknanya apa, seperti itu saat ini sih, belum yang kolaborasi dengan komunitas lainnya. Wow. Biasa kalau ngumpul itu apa sih yang diomongin Mbak Penny? Ya pasti awal masih seputar kain. Jadi biasanya si A pakai kain apa, wah kainnya dari mana, punya siapa, apakah punya neneknya, atau beli di sebuah pembatik kah, atau kayak gimana, kita diskusi, kita bahas, kita lihat dengan dekat, oh ini jadi tekniknya celup atau colet gitu kan. Karena kan kalau pesisir kayak Pekalongan, Cirebon, mereka kan teknik untuk membatiknya kan celup, apa dicolet dulu, baru dicelup. Ada juga yang mana yang celup langsung. Jadi kan setiap daerah memiliki tekniknya berbeda-beda kayak gitu. Kita kayaknya Wah, lebih kayak ngebedah sebuah kain gitu menarik sih. ini. Menarik banget. Dan kalau misalnya Mbak Penny boleh dong kasih kami insight begitu ya. Sebenarnya ada berapa kain sih gitu di Indonesia? Ada berapa jenis? Waduh, untuk berapa banyak kainnya, jujur kayak udah ribuan kali ya. Karena Oh. misalnya kalau kain itu kan gak hanya kain batik ya, kita kan bilang kain songket, kain tenun, itu kan udah satu kain gitu. Jadi kan kalau dengan kita lihat Pulau Jawa ini Indonesia yang udah luas banget, itu pasti udah lebih ratusan sih. Mm-mm. Gitu. Jadi kita nggak hanya bilang kain itu hanya batik doang gitu. Jadi tenun dan songket itu kan juga ibaratnya ya kain Nusantara gitu kan. Mungkin orang kalau dengar kain, oh tentunya mindsetnya cuma batik. Sebenarnya sih enggak sih. Berkain itu tuh benar-benar kita apa aja. Apalagi saya lebih senang kalau misalnya orang kalau di jalan itu berkain itu sesuai dengan karakter asalnya. Misalnya dia emang dia dari orang Sumatera, ya pakailah kain yang dari Sumatera. Kalau dia dari Kalimantan, ya bisa aja kita jadi benar-benar saling mengenal aja satu sama lain gitu. Itu sih Mbak. Wow, seru, 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 seru. Luar biasa. Oke, berarti tenun, kemudian songket, dan juga batik itu juga masuk dalam kain dan merupakan apa ya, kain yang juga dipakai begitu ya Mbak Penny ya, di Heeh. ketika berkumpul begitu ya. Iya, betul. Jadi gak hanya kain batik saja, cuma istilahnya ya karena kita kan karakter kita masing-masing pasti beda-beda dan asalnya pasti beda-beda gitu kan. Jadi ada yang main ke, maksudnya yang gabung dengan komunitas kami dia dari Padang, jadi pakai dengan kain yang dari dia punya, dari ibunya, dari neneknya. Terus itu kita sambil ya mempelajari aja, kita belajar. Oh, kalau dari itu kayak gini cara cara apa akhiran berkainnya, dan ke kanan ada yang tengah, dan seperti itu ya kita pelajari bersama aja. Seru, Tuh. seru, 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 seru. Oke. Mbak Penny, kita jeda dulu sejenak ya untuk satu commercial break berikut. Dan smart listeners, masih kami tunggu atensi Anda di 0812 11 12 959. Dan kami juga hadir di YouTube Radio Smart FM. Anda bisa saksikan dan juga bergabung di live chat di sana. Dan kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Community. Tasya Rustama masih menemani Anda dalam program ini dan kita masih berbincang bersama dengan komunitas Bekasi Berkain. Masih bersama dengan foundernya Mbak Penny Cahyaning Tias. Smart Listeners, untuk Anda di jaringan 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, mungkin penasaran begitu ya, gimana sih Bekasi Berkain, apa sih campaign-campaignnya, kegiatannya, mungkin boleh nanti saya tanyakan begitu ya, sosial medianya apa, hingga akhirnya Anda bisa mungkin bergabung, ataupun mungkin ingin berkolaborasi. Anda juga yang ada di Surabaya, boleh juga ingin berkolaborasi bersama dengan komunitas Bekasi Berkain. Saya juga mengundang Anda yang ada di Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Selamat bergabung bersama dengan kami 0812112959 masih bisa menjadi link Anda. Oke, Mbak Penny, ada keresahan begitu kan ya yang kita tahu bahwa ketika kita pakai kain gitu, itu mindset-nya adalah mau kondangan katanya gitu. Mau ngapain? Mau kondangan. Padahal nggak gitu. Tapi kapan sih Mbak Penny sendiri begitu melihatnya kesadaran ini mulai timbul, apalagi sekarang kalau di Jakarta sendiri begitu ya Mbak Penny, sudah banyak yang menggunakan kain ketika pergi ke kantor.
Eh, saya sih melihatnya pergerakan ini tuh mulai ada tuh benar-benar setelah pandemi banget ya. Mhm. Setelah pandemi selesai, itu kayak udah mulai orang tuh aware dengan budaya kita masing-masing. Entah dari mulai dari makanan yang ya beragam makanan kuliner kita kan kaya sekali ya, terus rempah-rempah kita kaya sekali, sampai kesenian seni tari, seni apapun lah. Akhirnya kan jadinya kain pun juga terangkat dengan sendirinya. Kayak setiap ada event apa tertentu, pasti orang-orang mau event gathering kantor, mau event apa tuh pasti orang pasti nyari kain. Nah jadinya dari situ saya juga melihat beberapa anak-anak muda yang makin seneng sih, makin aware gitu kan, makin aware, makin suka, tapi masih ada yang beberapa belum berani karena masih mindsetnya, oh kalau pakai kain sih mau kondangan, kayak terlalu tua, terlalu kayak nenek saya banget, kayak nggak keren. Nah sebenarnya sih pengen itu dengan Bekasi berkain ini pengen saya patahkan mindset-mindset seperti itu. Kalau berkain itu tuh gak harusnya sesuatu yang bergaya kuno tua kayak gimana, terus juga nggak harus berpergian sesuatu yang formal kayak acara kawinan terus. Jadi mau sehari-hari ke mall, nongkrong, mau ke acara event musik pun kalau emang nyamannya berkain ya hayo aja gitu. Jadi sebenarnya berkain sebenarnya menurut saya sih fleksibel ya, karena kalau zaman dahulu aja leluhur kita bisa berkain kemana-mana, kenapa kita enggak juga gitu. Oke, baik. Mbak Penny, tapi mungkin ada yang berpikiran begini, kain ketika dipakai begitu kan, ada maknanya, ada filosofinya di sana. Eee, mungkin, ada beberapa yang takut begitu kalau misalnya make, "Ah, nanti salah filosofinya," atau, "Aduh, kalau saya pakai ke sini kayaknya nggak tepat deh." Nah, ini gimana Mbak Penny? Ya, kalau seperti itu yang pastinya kita kalau di komunitas saya ini di Bekasi Berkain ini pasti setiap kita kumpul kita bahas mana yang motif-motif yang bisa kita pakai di sebuah acara. Ya, salah satunya kayak misalnya kan motif parang itu kan itu cuma punya keraton ya, karena dipakai di keraton saja. Nah, kalau kita untuk event-event tertentu di luar keraton, mungkin yang lebih formal acaranya. Kan yang acara-acara yang terlalu bebas sebaiknya jangan, karena parang itu kan makanya wibawa. Terus kalau misalnya kita terlalu yang eventnya having fun banget, kayaknya kurang laras dengan maknanya kan. Nah, untuk posisi letak motifnya kan kita bisa saat kita jembreng kainnya nih, oh kita harus perhatiin nih, ini motifnya ke atas apa ke bawah. Mhm. Misalnya kayak Wahyu Tumurun dia ada motif mahkota. Motif mahkota ini ya pasti kita ke atas karena kan doanya itu makanya apa ya, ingin punya kesuksesan yang baik, ridho dari Allah lah untuk segala yang kita jalan ini lancar. Nah, kalau motifnya kita pakai berbalik kan makanya pasti artinya udah beda lagi. Nah, itu biasanya kita kita diskusi tuh. Kalau motif seperti ini, cara pemakainya jangan sampai salah arah, biar maknanya juga nggak salah gitu. Terus, Baik. Berarti pemaknaan itu dan mungkin ketika melihat, kain yang kita punya sebenarnya maknanya apa itu juga penting ya, Mbak Penny, agar, pemakaiannya tidak salah begitu. Kalau misalnya kita bilang saltum, salah kostum. iya, betul. Iya, dan juga kan kita menghargai sebuah kain, karena kan jangan menganggap, ini cuma kain doang kok. Jadi mau ngikat gue ini terserah gue, yang enggak gitu juga sih. Mohon maaf, ada beberapa kain yang penuh makna itu sebagai kita hormati lah cara pemakaiannya dan cara apa ya, tujuannya mau kemana, eventnya apa dulu nih. Kalau eventnya formal, ya kita hormati si kain ini untuk acara formal gitu. Kalau misalnya eventnya idealnya ya lebih ke party, ya walaupun tema partinya adalah Nusantara, ya jangan pakai kain-kain yang bermotifnya dalam makna gitu. Itu sih. Oke, baik. Ini isu yang sempat menyeruak beberapa tahun lalu ketika waktu itu saya sepertinya saya sedang penelitian juga di kampus begitu ya, karena saya di Jogja, Mbak Penny. Jadi Oh, oke. terpapar, ya budaya-budaya, di sana begitu kan ya. Apalagi budaya batik, waktu itu saya sempat penelitian, mereka concern terhadap, adanya batik printing, Mbak Penny. Batik Heeh. printing, terus juga sekarang mulai masuk batik printing-nya nggak cuma dari dalam negeri atau pengusaha besar saja, tapi juga dari China. Nah, ini Betul. gimana Mbak Penny melihatnya sendiri? Apalagi kan seorang pegiat, kain begitu ya, ini kita concern ke batik begitu.
Oke, sebenarnya kalau batik printing itu sebenarnya udah dari tahun 2008, 2012 udah marak lah kain batik printing dari China yang emang produksi di China, terus kirim ke sini, terus dijual di tempat-tempat yang kita tahu lah area-area Jakarta Pusat. Nah, sebenarnya sih buat saya pribadi eh, selama itu kan proses ya Mbak ya, proses untuk orang sebuah untuk menyukai atau nyaman dengan berkain itu kan proses. Kalau dia emang misalnya dia pengen berkain nih, cuma budget dompetnya itu cuma untuk kain printing. Ya sudah, biasanya kita hargailah appreciate itu karena dia lagi belajar nih. Gitu. Jadi kita cuma ngasih tahu, oh ini kan ini batik printing loh, gitu kan. Saya bukan batik, tapi dia kain bermotif batik. Karena kan dia tekniknya printing ya, tekniknya cuma ngeprint aja. Namanya batik itu kan selama dia dengan lilin malam panas dan menggunakan canting dan cap, itu bisa kita sebut batik. Tapi kalau yang kain printing itu cuma bilang ya itu dia prosesnya metodenya ngeprint aja tapi bermotif batik. Nah, itu kita kasih edukasi seperti itu, informasi seperti itu. Jadi, oke nggak apa-apa starting kamu nanti mau berkain nih. Ya udah, mungkin emang budgetnya saat ini dia printing dulu yang motif batik yang printing. Nanti kan ya, dalam perjalanan waktu dia akan melihat oh ada batik cap ya yang harganya 100.000, 150.000. Terus makin udah menyukai, pasti pelan-pelan juga dia akan nabung. Oh ya, aku mau batik tulis yang harga 300.000 gitu kan. Karena saya suka slip-slip kan uh, berbicara dengan teman-teman komunitas kayak daripada belanja yang lagi sale tuh di mall yang harganya 200 ya kan. Ya sama aja lo beli kain batik yang harga 200 kan lo membantu para artisan pembatik UMKM kita sendiri, lokal kita sendiri. Kenapa kita nggak support mereka daripada kita support yang dari luar gitu kan? Harusnya kita kan membangun benteng negeri kita sendiri kan saling support dengan apa yang kita punya di lokal ini gitu. Jadi saya suka itu sih kasih sedikit-sedikit racun-racun untuk beralih ke kita support UKM-UKM kita aja. Iya, benar-benar benar. Karena ketika pandemi sendiri, Mbak Penny, faktanya begitu ya, yang bikin perekonomian kita kuat, yang bikin kita nggak, karena kan negara lain kan benar-benar kolapsnya ampun-ampunan begitu kan ya. Tapi Indonesia Mm-mm. masih bisa tetap kuat karena itu didukung oleh UMKM-UMKM-nya. Dan itu jadi Betul. fondasi. Kalau bukan kita yang beli para produk UMKM ini, terus siapa lagi? Begitu kan. Padahal kan mereka nih tulang Mm-mm. punggung perekonomian Indonesia, begitu kan? Betul, betul. Jadi kan saya lebih ke sih kayak sekarang tuh, ayolah kita apa ya support para pembatik kita, para artisan penenun kita yang di daerah-daerah kita support lah dengan beli dengan barang-barang produk mereka. Karena kan balik lagi kalau UNESCO itu kan tidak oke milik Indonesia, cuma kan sewaktu-waktu bisa dicabut sama UNESCO. Kalau misalnya kita sendiri tidak melestarikan itu kan tidak hanya bikin pameran aja, tapi kita juga para warga-wargi ini harus memakainya. Kalau kita tidak memakainya, berarti tidak ada produksi. Tidak ada produksi, berarti tidak ada perekonomian. Tidak ada perekonomian ya berarti kan para pembeli ngapain saya produksi? Oh nggak ada pembelinya gitu kan. Nah kita ini sebagai kayak ya roda berputar mereka yang istilahnya saling support lah. Mereka produksi, kita pembeli gitu. Jadi tetap batik itu lestarikan, teman-teman itu lestarikan, semua kain-kain di Indonesia tetap harus dilestarikan gitu. Jangan Oke. sampai negara lain tuh kayak mengakui ya punya saya, padahal kan ya kita sendirinya nggak care gitu kan. Jadi kan kita sendiri harus care lah sebelum nanti diambil negara lain. Giliran udah diambil kita baru ini ya, baru concern ya. Mm-mm, Ini mm-mm, telat mm-mm. Besti. Oke. Tuh, kita Baik. lebih care-nya malah care-care negara lain ya kan. Jadi Mm-mm, oke. janganlah. Baik. Mbak Penny, mungkin boleh Mm-mm. dong kami diberikan insight-nya begitu ya. Gimana sih membedakan kain di sini spesifik mungkin batik kali ya, karena kan yang di Pulau Jawa sendiri tuh lebih familiar dengan masyarakat dan banyak sekali gitu dijual di pasaran. Gimana kita bedain batik yang tadi kita sempat kita obrolin dari China mungkin atau batik Oh, yang printing dengan batik yang memang ya ini dari UMKM-UMKM Indonesia, apakah dari teksturnya berbeda, dari motifnya berbeda, gimana kita bisa tahu begitu ya? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak untuk satu sesi terakhir, tetap bersama dengan kami Smart Listeners dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami.
Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, sesi terakhir dalam Smart Community di hari ini kita masih bersama dengan komunitas Bekasi Berkain. Masih bersama dengan foundernya Mbak Penny Cahyaning Tias. Dan tadi di sesi sebelumnya Mbak Penny saya tanya gimana sih caranya gitu ya kita bisa bedakan mana batik printing yang mungkin diimpor dari negara lain atau batik tulis ataupun batik cetak yang dimiliki oleh UMKM-UMKM Indonesia. Ada nggak sih perbedaannya? Silakan. Jadi perbedaannya kalau ini yang printing pasti motifnya itu sangat perfect banget ya, karena kan dia tinggal desain terus print gitu kan. Jadinya pasti dia belakangnya seperti ini, agak-agak lebih muda dibandingkan depannya gitu. Jadi kan kalau yang depannya lebih lebih tegas warnanya, tapi belakangnya dia agak pudar. Nah, printing itu dan juga kalau kita lihat motifnya dia terlalu perfect itu juga printing. Cuma jangan salah, ada juga batik tulis dia sangat perfect sampai dikira printing. Ada di Pekalongan dan harganya lumayan bisa di atas 20 juta. Nah, kalau yang ini kita tulis. Kalau tulis itu pasti kalau kita perhatikan namanya kalau tulis itu pakai tangan dan canting dan pasti dia pengerjaannya pasti kayak kita nggak lurus banget pasti ada kayak sedikit bengkok gitu dan jadi kita harus pas kita belanja kita perhatikan detailnya baik-baik. Oh ini dia tuh tulis apa printing ya. Terus kan mungkin dari jenis kainnya kartunnya beda gitu. Nah, kalau yang ini yang kaset yang tadi saya itu gambar kasetnya adalah dari Lasem yang Gunung Ringgit karena dia koin-koin tumpuk gitu. Ini dari Lasem. Kalau yang ini Solo yang saya tadi ceritakan yang Wahyu Tumurun yang ada mahkotanya. Mm. Nah, ini mahkotanya. Nah, kalau ini prosesnya dia kayak cap dan tulis. Jadi dicap dulu, terus baru detailnya ditulis gitu. Biasanya, nah kalau batik cap atau batik tulis itu pasti depan belakangnya dia akan setara. Karena kan emang lilin malamnya kan pas kita goreskan ke kain dia langsung nembus ke belakang kan. Jadi bisa kelihatan depan belakangnya itu pasti ya sama gitu kan, nggak ada perbedaan. Nah, kalau printing itu udah pasti depannya tegas tapi belakangnya agak pudar gitu. Dan Oh, kalau misalnya datang ke sebuah toko pembelanjaan gitu ya, toko-toko kain-kainnya meteran, terus bilang, oh ini ada kain batik 35.000, itu pasti bukan batik. Printing aja bermotif batik. oh, Oh, oke. cara kalau kita abang pakai logika aja, kalau batik tulis atau batik cap aja itu pasti starting price-nya itu sekitar dari 80.000 sampai 150 sampai 200 itu tergantung desain detailnya gitu. Itu Apalagi Mbak. batik tulis ya bisa sampai jutaan, bahkan puluhan juta begitu ya Mbak Penny ya? Betul, puluhan juta, betul. Itu Kain sih, batik tulis yang Mbak Penny pernah temukan termahal berapa? sekarang sih 50 juta ada Hmm. Dari mana dari itu? Pekalongan. Pekalongan. Dia generasi ketiga, kakeknya emang pembatik, dia orang, kakeknya Cina, yang emang berlabuh ke Pekalongan, terus nikah sama orang Jawa. Nah, ini generasi ketiganya, dia meneruskan kegiatan almarhum bapaknya dan kakeknya itu ngebatik. Tuh. Dan dia di harus di booking dulu 2 tahun sebelumnya.
pengerjaannya dia pribadi sangat idealis. Jadinya dia kalau punya pembatik, paling pembatiknya cuma bantu di detail tertentu, tapi pengerjanya dia pribadi yang mengerjakan. Gitu. Jadi sampai sekecil apapun detailnya dia yang mengerjakan. Dan maksudnya dia untuk harga segitu sih, maksudnya pengennya nggak ada pembeli. Cuma kolektor dan kita yang pegiat batik makin kayak harus punya lah karyanya dia gitu, karena kita appreciate dia karyanya luar biasa. Nah, jujur saya nggak punya kain batiknya karena harga segitu. Tapi kalau dia bikin pameran, saya cuma amazed. Dia memiliki karakter cantiknya sangat halus sampai sekilas kita kira printing saking halusnya ternyata nggak, dia cantiknya cantik kecil banget yang dibilang para pembeli cantik merem, mata merem karena saking kecilnya si pipa cantiknya itu sih Mbak. Oh, wow, keren. Saking Iya. perfectnya begitu ya, berarti ada Mm-mm. sampai kelihatan seperti batik printing. Oke, Iya. mungkin mengakhiri perbincangan kita, Mbak Penny, izin bagaimana caranya mungkin untuk merawat kain batik yang kita punya? Ada nggak tips and triknya? Silakan. Tips-tipsnya adalah yang jelas jangan pakai deterjen, jangan pakai yang kimia. Jadi lebih baik pakai bahan-bahan sabun yang ramah lingkungan, yaitu kayak lerak. Nah, eh, dan juga caranya juga tinggal dicelupin. Jadi kita siapin ember, air, kasih lerak, kita celupin kain kita celup sebentar, lalu kita bilas air biasa. Tidak perlu harus diperes-peres amat kayak gini-gini, nggak usah. Jadi cukup diperes-peres gini aja. Kita gantungkan, ya, pas kita gantungkan tuh jangan langsung yang kayak matahari. Jadi misalnya bisa di teras rumah, yang agak-agak redup-redup inilah. Yang penting kan dia kena angin-angin aja. Tuh. Dan juga kalau misalnya penyimpanan di lemari, coba sering dikeluarkan biar diangin-anginkan, dan di lemari pun jangan dikasih temper tapi lebih ke cengkeh atau nggak dupa aja tuh, untuk pewangiannya si kain. Oke, Gimana, Teh? baik. Karena kita tahu ya kalau misalnya kain batik kadang-kadang ditaruhnya di paling saya jujur sendiri tuh ditaruh paling bawah tuh Mbak Penny. Ditaruh paling Mm-mm. bawah, tahu-tahu udah lupa aja pas lagi beres lemari, ada kain batik begitu. Terus kayak Iya. Eee, ya untuk beberapa kasus begitu ya, bahkan nggak jarang itu ada yang jadi tepok kainnya, karena kan jarang dikeluarkan atau jarang Mm, diangin-angin mm. gitu kan, Mbak Penny? Betul, betul. Karena kan kalau kita bisa terus-terusan kalau di lemari kan pasti lembab ya. Mhm. Terus ada rayapnya itu yang akan menggigit si serat-serat kainnya itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya kain batik tulis, itu kita angin-anginkan ya 2-3 minggu sekali, 2 minggu sekali nggak apa-apa, nggak harus tiap hari. Jadi kayak 2 minggu, misalnya lagi weekend, lagi bengong nih, ya udah deh, angin-anginkan aja si kainnya, kita keluarkan, dijemur seperti itu. Oke, baik. Mengakhiri perbincangan kita Mbak Penny, di mana smart listeners bisa mengkontak, Mbak Penny dan teman-teman di komunitas Bekasi Berkain? Apakah, terbuka untuk, mungkin kolaborasi? Terbuka banget kolaborasi dengan siapapun. Terbuka juga yang ingin bergabung dengan kegiatan kami, tinggal cari di Instagram. Kita ada Instagram Bekasi Berkain. Kalau home base kita, base camp kita ada di Geria Penny, juga ada Instagramnya Geria Penny, Kedai Kopi dan Wastra. Jadi tinggal follow itu aja, kita pasti ada kegiatan, tinggal langsung datang aja ke tempat kami, terus kita diskusi bareng deh. Tuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Penny sudah share. Sama-sama. Semoga awareness masyarakat terutama generasi muda begitu ya, lebih, muncul lagi, apalagi kalau kita ngomongin seputar kain. Nggak hanya batik, tapi juga songket, tapi juga tenun, atau mungkin kain-kain lain yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Mbak Penny. Dan terima kasih juga semua listeners untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan weekend ini. Have a good weekend ya. Selamat berlibur bersama dengan keluarga dan juga mungkin rekan-rekan terkasih begitu. Dan akhir kata, kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama, juga Mbak Penny Cahyaning Tias. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community,
menghubungkan dan menyatukan Indonesia.